perspektif prodi masing-masing. Ini yang sulit. Misalkan gini. Saya adalah dosen yang memang spesifik di bidang komunikasi massa. Ya, saya adalah sebuah dosen yang spesifik di bidang komunikasi massa. Nggak ada ilmu Islam tentang komunikasi massa itu. Ada nggak? Kamu belajar ngaji itu pernah nggak diajari komunikasi massa ngaji kamu? Belajar kitab paling yang ada adalah konsep etika berinteraksi dengan teman, etika bersahabat dan sebagainya. Dalam kajian komunikasi massa, saya ingin membedah tentang Islam. Nah, seperti apa pembedahan tentang Islam? Maka saya akan mencari fenomena yang berkaitan dengan Islam. Yang fenomena tersebut misalkan tentang Islam itu sendiri, dalam kajian literasi ngomong tentang Al-Quran dan hadis, atau yang kedua adalah ngomong tentang perilaku keagamaan orang Islam dalam merespon tentang kenyataan sosial. Akhirnya apa? Saya menemukan sebuah isu yang menarik adalah bagaimana perilaku orang Islam merespon kebijakan pembatasan religiusitas pada saat COVID-19 kemarin. Kira-kira menurut kalian fenomena tersebut itu menjadi sebuah kajian objek Islam ditempatkan sebagai objek kajian atau sebagai apa? Mbak Sania bisa atau Mbak Imaya menurut kalian? Jadi misalkan gini, saya akan meneliti, saya ahli komunikasi massa nih. Ketika ngomong komunikasi massa ya ngomong media massa, ngomong konten, ngomong pesan, ngomong semiotik, ngomong framing, ngomong wacana, ngomong apa lagi ya, ngomong tentang analisis isi dan sebagainya. Ya, saya ingin meneliti tentang bagaimana si Islam itu dengan perspektif komunikasi massa. Akhirnya apa? Dalam kebingungan sebuah realitas, misalkan di masa COVID, misalnya isu COVID-19 atau pandemi tersebut, saya menemukan yang berhubungan dengan media itu, bagaimana sosialisasi yang begitu banyak tentang pelarangan pembatasan kegiatan keagamaan di Indonesia untuk mengantisipasi terjadi pelonjakan penyebaran COVID-19. Ini kebijakan dan itu disosialisasikan di media. Terus habis itu saya ingin meneliti tentang bagaimana sih respon audiens terhadap larangan tersebut dan bagaimana perubahan perilaku keagamaan mereka. Nah, seperti ini kajian studi Islam yang jarang dilakukan, misalkan jarang dilakukan. Maka kajian saya di sana banyak sekali, bisa ngomong tentang kajian pesan, ngomong komunikasi massa, kajian media bisa, kalau literasinya bisa juga ngomong tentang kajian komunikasi antar budaya, bagaimana. Terus apa itu komunikasi transaksional antara kebijakan dengan perubahan transformasi perilaku ibadah itu. Dengan bahasa verbal dan nonverbal kayak gitu. Lah kayak gitu studi Islam itu. Yang seharusnya dilakukan. Jadi melihat ngomong Islam itu kan tidak hanya saja di Al-Quran ya. Ya. Ngomong Islam itu kan tidak hanya berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Ngomong Islam itu kan berbicara tentang bagaimana interaksi antar pemeluk agama, bagaimana interaksi antara pemeluk agama satu Islam dengan pemeluk agama yang lain, bagaimana internalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, internalisasi ini bisa bersifat individual dan bisa bersifat kolektif. Bagaimana ngomong tentang aspek budaya antara Islam dan ajaran dan budaya. Apakah ini misalkan ada sebuah fenomena tahlilan misalkan. Tahlilan itu apakah ajaran atau budaya? Kayak gitu kan. Kalau dalam konteks komunikasi antar budaya ya tahlilan itu juga disebut sebagai bagian dari simbolisasi untuk melakukan komunikasi antar budaya. Nah, Islam itu banyak sekali tidak hanya berbicara tentang hadis, tidak hanya berbicara tentang Al-Quran, tidak hanya berbicara tentang fikih.
Ya, tidak hanya berbicara tentang tafsir, tapi juga pada perilaku internalisasi dalam melakukan internalisasi dalam ajaran Islam. Nah, tentunya setiap daerah punya lokal wisdom ya, lokal wisdom yang berbeda-beda. Ini menariknya yang harus dikaji kita dalam perspektif komunikasi ke depan. Jadi misalkan kalian adalah jurusan ilmu komunikasi ya, kalian ini menariknya adalah bagaimana mengaji tentang perilaku komunikasi yang dalam konteks perilaku komunikasi itu berkaitan dengan ajaran agama Islam. Menjadi poin besar yang membedakan antara ilmu komunikasi di UIN Sunan Kalijaga dengan ilmu komunikasi di UGM, ilmu komunikasi di Unpad, ilmu komunikasi di Unibrau, ilmu komunikasi di UNER, dan ilmu di Fakultas Indonesia yang lain. Ini core values kita. Dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan komunikasi transendental, komunikasi ini yang jarang sekali dilakukan oleh akademisi komunikasi. Maka kiranya belajar studi Islam itu menjadi sangat penting. Karena apa? Ya karena ketika belajar studi Islam dikaitkan dengan basic ilmu komunikasi, ini akan menjadi sebuah khasanah dan bisa melihat bagaimana perkembangan Islam dan juga bisa melihat bagaimana prospek ke depan Islam itu akan kayak apa. Saya kasih contoh aja, misalkan dalam penelitian komunikasi yang berkaitan dengan Islam dengan bahasa, secara bukan secara militer. Ada Martin Salma itu meneliti tentang filantropi, konsep sedekah yang kan dengan hadirnya media massa, salah satunya adalah media online, televisi dan sebagainya, itu mampu merubah nggak konsep berpikir masyarakat tentang sedekah. Nah, di dalam tulisan Martin Salma ini pertemuan antara ibadah amaliyah. Ya, amaliyah dengan media ini ternyata ada berefek pada sebuah proses percepatan mendapatkan imbalan dari sedekah itu. Ada percepatan mendapatkan imbalan dalam sedekah yang dilakukan. Sehingga kadang-kadang sedekah yang dilakukan itu mampu menihilkan dan mengkerdilkan ketulusan dan keikhlasan. Kenapa? Orang bersedekah motifnya adalah minta dibalikan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Martin Salma itu berbicara tentang ini anggapan bukan ajaran yang mengatakan ketika kamu akan memberi maka bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan dari apa yang kamu berikan. Seperti itu. Dan ternyata ini dipakai oleh seorang mentoring atau sebagai seorang mobilisator. Jadi dia meneliti mobilisator di Indonesia, salah satunya diawali dengan kisah dari yang pertama dulu di era Orde Baru sampai sekarang muncullah Kiai Ustadz Yusuf, terus habis itu siapa lagi itu Hakim dan sebagainya bahkan gerakan-gerakan amaliyah di mal-mal dan sebagainya yang selalu dipublish di media sosial dan sebagainya. Ternyata ini ada percepatan, ada konsep percepatan mendapatkan imbalan dari sedekah yang sudah dilakukan. Ini menarik sekali kalau diteliti dalam perspektif komunikasi. Apa yang dilakukan oleh Martin Salama itu juga menarik sekali dalam konteks hubungan antara komunikasi. Dalam konteks ini adalah media dengan berhubungan dengan bagaimana transformasi perilaku ibadah, perilaku spiritual atau perilaku keagamaan masyarakat. Seperti itu. Itu kajian-kajian tentang nantinya arahnya ke situ. Ketika kita kenapa harus belajar Islam dan UIN, karakteristiknya akan seperti itu. Maka banyak orang di luar UIN yang melihat
melihat beberapa karya ilmiah orang-orang UIN ini menganggap bahwa UIN itu liberal. Ada anggapan yang seperti itu, maka stigmanya adalah liberal. Tentunya saya bilang tidak. Dalam ranah pengetahuan dan ranah keilmuan kita mencoba untuk mempelajari Islam dengan ranah sosiologis, antropologis, tidak dengan ranah keilmuan apa yang bersifat teologis, bersifat apa doktrinasi dan sebagainya, tidak. Maka kadang-kadang orang dalam di luar UIN yang menggunakan perspektif teologis, perspektif dogmatif dan sebagainya, menganggap banyak ilmuwan-ilmuwan UIN Sunan Kalijaga itu dikatakan liberal. Ya, kalau dengan penjelasan saya, kira-kira menurut Anda liberal tidak? Tidak, Pak. Tidak kan? Malah kita akan kaya melihat Islam itu seperti apa. Coba nanti silakan Anda, walaupun Anda orang komunikasi ya, jangan anggap saya harus belajar komunikasi, enggak. Saya kampanye harus nanti baca banyak ilmuwan komunikasi yang mengkaji tentang Islam. Di sana kamu akan melihat betapa kayanya Islam itu, betapa hebatnya Islam itu, dan betapa adaptifnya Islam itu di sepanjang zaman dan di perbedaan antar suku dan agama. Silakan Anda nanti baca, cari literasi yang ada tentang hubungan perspektif dalam perspektif komunikasi melihat Islam itu kayak apa. Banyak sekali nanti. Nah, inti poin di materi hari ini adalah tadi saya ingin menjelaskan tentang paradigma atau pendekatan studi Islam yang dilakukan di dunia, di Indonesia, bahkan di universitas di lingkungan Indonesia. Kenapa saya ambil contohnya adalah UIN Sunan Kalijaga? Karena UIN Sunan Kalijaga adalah kampus PTN yang tertua di Indonesia dan satu-satunya kampus yang sudah membuat konsep tentang integrasi, interkoneksi, yang intinya adalah bahwa dalam memahami Islam itu tidak diperkenankan melihat hanya dalam satu perspektif, akan tetapi poli perspektif, bukan monoperspektif. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kuliah kita itu nggak usah lama-lama, sebentar saja, yang penting inti dan paham. Kalau prinsip saya itu seksi, singkat, padat, dan berisi, dan bisa dimengerti. Paham ya, Mbak Himaya? Ada pertanyaan, Mbak Sania, Mas Zaidul? Saya ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Himaya. Sebenarnya contoh dari liberal orang luar memandang politik itu seperti apa? Apa? Orang luar memandang. Oke. Liberal itu bebas gitu loh, kebebasan. Jadi ada paham sekularisme, ada liberalisme ya. Kalau liberalisme itu menganggap bahwa kita kebebasan, mengagung-agungkan kebebasan berpikir dan sebagainya. Tipis bedanya antara liberalisme dengan moderasi beragama ya. Sebenarnya itu bagi orang yang tidak mengerti itu tipis bedanya, tapi bagi orang yang mengerti itu bedanya sangat jauh sekali. Ya, liberalisme itu biasanya klaim liberalisme itu muncul karena keberbedaan dalam melihat sebuah fenomena ya. Misalkan dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam itu mesti ini misalkan kemarin ada kasus disertasi yang tentang
gitu ya, tentang seks, disertasi tentang seks itu kan sangat liberal sekali dan tidak liberal. Karena apa? Karena memperbolehkan disertasi yang seperti itu gitu loh. Tapi bagi kita itu pengetahuan sih. Kita itu pengetahuan. Dia melihat Islam, melihat fenomena Islam itu dengan menggunakan perspektif dari antropologis, menggunakan perspektif psikologis dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dengan perspektif antropologis dan psikologis dia menghasilkan sebuah pemahaman tentang perilaku tersebut. Nah, tentunya perilaku tersebut untuk orang yang berbeda perspektif itu tidak cocok, apalagi yang punya dogma, doktrin atau terlalu etnosentris, terlalu Islamisme dan sebagainya, sehingga apa? Ya sehingga apa yang dilakukan itu ya berbeda dengan kerangka berpikir kita, sehingga mereka mengatakan oh ini kebebasan, ini bebas, makanya liberal terlalu bebas. Padahal dalam ranah pengetahuan kita lebih beda ya kita ya. Pengetahuan ini untuk menciptakan sebuah pengetahuan itu kan didasarkan ada beberapa kata. Yang pertama adalah empiris, rasionalitas, dan bisa dibuktikan dengan metodologi. Jadi empirisme itu bisa dilihat, bisa dicium, bisa diraba, dirasakan panca indera. Yang kedua adalah rasional, dan yang ketiga metodologinya yang sudah diakui oleh dunia. Ya tentunya dalam membahas sebuah fenomena dengan perspektif berbeda akan menghasilkan sesuatu pemahaman yang berbeda tentang agama. Oleh orang yang oleh orang-orang yang terkadang melihat agama hanya dalam satu sudut pandang, ini dianggap terlalu bebas. Maka muncullah klaim-klaim bahwa temuan-temuan yang dilakukan oleh akademisi, misalkan disertasi S3, tesis S2 itu disebut sebagai banyak orang UIN itu liberal katanya. Padahal tidak. Nah, hanya dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga melihatnya adalah oh ternyata orang memahami Islam itu banyak sekali ya. Banyak realitas orang memahami Islam itu ternyata beda-beda dalam bentuknya ya. Gitu. Orang memahami Islam itu ternyata berbeda-beda juga dalam ambilnya ya. Ada yang lebih memahami surga, misalkan ada yang lebih memahami surga itu kan melupakan yang lain. Ada orang yang surga adalah Tuhan ketika melakukan sedekah terus, tapi sholatnya tidak tepat waktu dan sebagainya. Kayak gitu-gitu kan tidak sama orang melihat Islam itu kan. Orang menafsirkan surga dan neraka itu loh yang perlu dipelajari. Lah, kenapa orang mempelajari, misalkan kenapa orang mendefinisikan surga seperti itu? Kita harus menggunakan apa ini penelitiannya. Misalkan dalam aspek sosiologis, bahwa tersebut itu hasil dari sebuah proses interaksi sosial dilakukan selama kecil sampai besar, sehingga memunculkan penafsiran itu. Nah kayak gini-gini gitu loh Mbak. Sehingga menciptakan sebuah perspektif atau perilaku keagamaan yang berbeda itu pernah ada landasan rasionalitas, empirisme, dan bisa dibuktikan dengan metodologi ilmiah. Sehingga kita menarik belajar itu. Misalkan ada sebuah penelitian juga yang meneliti tentang bagaimana sih perilaku ibadah orang normal dan tidak normal. Bagaimana sih komunikasi Islam antara orang normal dengan orang yang tidak normal, kayak gitu. Bagaimana sih penggunaan tanda kan enak untuk diteliti juga. Tentunya dalam penyebutan itu dengan tanda atau simbol tentunya berbeda dengan kita. Kadang-kadang mereka punya bahasa sendiri, simbol sendiri.
Dan setiap komunitas pun kadang-kadang punya simbol sendiri-sendiri juga. Nah ini kan kajian-kajian komunikasi untuk melihat apa ya, ini ya, menjadi keragaman dalam melakukan studi Islam dengan perspektif, menghadirkan perspektif keilmuan yang lain. Gitu Mbak. Mbak Terima Ima. kasih banyak Pak. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah nanti siang sekitar jam 2-an nanti saya akan share itunya, ini outline kuliah kita ke depan. Pak, izin bertanya. Oke silakan ya. Izin bertanya tentang kelompok tadi Pak. Tadi untuk kelompoknya dibagi 10 kelompok ya Pak? Enggak, satu kelompok minimal 3 orang. Jadi 10 atau gimana? Jadi 10 kelompok? Iya, bisa jadi 10 kelompok. Oh ya Pak. Ya, maksimal satu kelompok 3 orang lah. 3 orang atau ada yang 4 juga nanti. Ya, tugas kelompoknya itu mudah kok, nggak sulit-sulit. Cuma bikin review hasil bacaan minimal 2 artikel gitu doang. Ya. Iya Pak. Itu tugasnya nggak sulit-sulit, cuma baca saja, terus habis itu direview bersama-sama, nanti hasilnya kayak apa gitu doang. Nggak sulit-sulit Pak, aku tahu kondisi kalian. Oke. Baik, Pak. Ntar UAS-nya juga gampang kok Mas. Untuk UAS-nya itu saja. Jadi kelompok atau sendiri individu, Pak? Mas. Individu. UAS-nya nanti individu itu review. Jadi kalian harus mereview hasil dari perkuliahan ini apa saja, gitu aja. Mereview itu ada pointers yang Anda dapatkan di mata kuliah ini itu apa, dari awal sampai akhir berkisah tentang apa. Pointersnya lah, pemahaman Anda itu kayak apa gitu. Dan itu pointersnya itu harus harus keluar dari, ya nanti saya kasih contoh, misalkan saya kemarin dulu dapat mata kuliah ini, pointersnya apa, misalnya saya mampu menjelaskan semuanya, poin-poin yang ada dalam diri saya, perubahan yang ada dalam diri saya itu apa, ketika itu nanti yang harus saya kerjakan itu kayak apa, gitu aja. Membuat isai lah tulisannya, isai. Membuat isai. Tergantung kalian isainya mau berapa itu, mau berapa banyak tergantung kalian. Gitu, Mas Yongga. Iya Pak, masih Pak. Nah mungkin UAS-nya itu bisa dicicil dari setiap pertemuan. Anda membuat kesimpulan rangkuman pertemuan hari ini apa, bisa dicicil melewati itu, nanti di akhir dikelompokkan menjadi satu, terus habis itu semua rangkuman yang ada itu disatukan menjadi sebuah pembahasan sendiri, menjadi sebuah penjelasan yang menarik gitu. Pointersnya di situ. Itu caranya UAS kita kayak gitu. Jadi tidak ada soal, tidak ada ujian ya. Hanya penugasan saja kalau saya. Terima kasih Mas Yongga, Mbak Hima, Mbak Sania, dan yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah, karena saya harus berangkat ke kampus ini, ada rapat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jelas Aisyah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, by the way, ini untuk kuliah offline-nya piye iki? Ada yang sudah ini kuliah offline? Tanggal 11 Pak. Tanggal 11 11 Untuk kelasnya kemarin udah ada 10 orang semua. Enggak semua Pak. Enggak semua. 10 ya, orang nanti Pak. Yang offline
Oh ya, yang offline nanti dikabari ya. Baik Pak. Baik, Pak. Saya senang kalau offline. Sudah capek 2 tahun daring terus itu kuping rasanya kopok. Oke ya, sampai jumpa ya. Ya Pak. Baik, Pak. Yo,